Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frisda Dwi Nurwenda dengan NIM 2019-210671. Di sini saya akan menjelaskan saluran komunikasi. Para manajer dapat memilih berbagai saluran untuk komunikasi dengan manajer lain atau dengan pegawai yang lainnya. Seseorang manajer dapat membahas suatu masalah dengan berbagai saluran seperti membuat panggilan telepon, menggunakan olah pesan instan, dan mengirim email. Para peneliti telah mengungkapkan bahwa manajer memilih saluran komunikasi untuk meningkatkan efektivitas komunikasi. Akan tetapi dalam memilih saluran komunikasi, bahwa setiap saluran untuk menyampaikan informasi berbeda-beda. Komunikasi juga membatasi jenis dan jumlah informasi yang disampaikan. Saluran yang tersedia bagi para manajer dapat diklasifikasikan ke dalam suatu hierarki. Kekayaan saluran adalah informasi yang dapat disiarkan selama satu periode komunikasi. Kapasitas saluran komunikasi sendiri dipengaruhi oleh tiap karakteristik. Yang pertama, kemampuan menangani banyak tanda dalam satu waktu. Yang kedua, kemampuan menyediakan umpan balik dua arah dengan cepat. Dan yang ketiga, kemampuan menetapkan fokus pribadi untuk komunikasi yang dilakukan. Percakapan kaya dalam hierarki adalah tetap tatap muka karena memungkinkan pengalaman langsung dan memudahkan untuk memahami banyak tanda-tanda dan memahami situasi lebih emosional. Percakapan kaya dalam media yang kedua adalah telepon karena suara manusia masih dapat memberikan jumlah emosional yang banyak meski kita tidak dapat melakukan kontak mata secara langsung. Sedangkan menurut penelitian, pesan email lebih blak-blakan daripada bentuk komunikasi yang lain. Sifat yang blak-blakan ini mudah menimbulkan permasalahan dalam komunikasi. Sedangkan olah pesan instan sedikit banyak mencegah masalah berkomunikasi. Meski banyaknya manajer yang menggunakan IM atau olah pesan instan ini, maka menunjukkan bahwa IM ini sangat membantu para manajer dan lebih mudah berkolaborasi. Menurut penelitian bahwa olah pesan elektronis dapat memberikan komunikasi yang cukup kaya jika teknologi tersebut digunakan dengan tepat. Sedangkan surat dan memo tertulis di hierarki yang lebih rendah. Saluran ini tidak berfokus pada penerima tunggal dan tidak memungkinkan umpan balik. Selanjutnya, memilih saluran yang sesuai. Sangat penting bagi manajer untuk memahami bahwa komunikasi memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pemilihan saluran juga bergantung pada pengiriman itu dilakukan secara rutin atau non-rutin. Pesan non-rutin biasanya menyangkut peristiwa baru dan menimbulkan kesalahpahaman. Pesan ini bersifat ambigu, sedangkan pesan rutin bersifat sederhana dan langsung. Pesan ini mengungkapkan data atau statistik yang sudah disetujui oleh manajer. Selanjutnya, berkomunikasi untuk mempengaruhi seseorang. Kemampuan membujuk dan mempengaruhi orang lain makin penting di masa ini. Untuk itu, manajer harus sering dan mudah berkomunikasi dengan orang lain. Namun, tidak semua orang memiliki pengalaman komunikasi yang baik, sehingga mereka cenderung menghindari komunikasi. Hal tersebut disebut kecemasan komunikasi, yang berarti perilaku menghindar dan didefinisikan sebagai tingkat ketakutan seseorang terhadap komunikasi. Selanjutnya, perbedaan gender dalam komunikasi. Perbedaan yang sering dihadapi oleh manajer adalah berkaitan dengan gender. Bagi kebanyakan perempuan, berarti percakapan untuk memulai hubungan dan menegosiasikan hubungan. Sebaliknya, bagi kebanyakan laki-laki, berbicara adalah sarana utama untuk mempertahankan kemandirian dan mengorganisasikan status dalam hierarki perbedaan. Yang menarik sehubungan dengan komunikasi dalam pekerjaan adalah bagaimana perempuan dan laki-laki meminta pengakuan dan prestasi kerja. Jika manajer memahami perbedaan ini, maka mereka dapat lebih berupaya untuk mendorong perempuan menerima pengakuan. Jika mereka banyak menerimanya,
memahami perbedaan gaya komunikasi, perbedaan gender, juga membantu manajer memaksimalkan bakat setiap pegawainya. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.